Sungguh memprihatinkan, sebuah sekolah menengah pertama negeri di Tulungagung hanya mendapatkan 3 siswa dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ini. Minimnya jumlah siswa yang mendaftar tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sistem zonasi yang bersaing dengan sekolah lain. Inilah kondisi sekolah menengah pertama SMP Negeri 2 Rejotangan, Tulungagung. Beberapa fasilitas yang ada di sekolah ini rusak dan banyak ruang kelas yang tidak terpakai. Minimnya jumlah siswa yang ada di sekolah ini membuat beberapa ruang kelas tidak terpakai dan kurang terawat. Jumlah total siswa ini hanya sebanyak 48 siswa saja. Dalam pelaksanaan PPDB tahun ini secara geografis SMP Negeri 2 Rejotangan berada di pinggir jalur nasional Blitar Tulungagung. Hanya mendapatkan 3 siswa saja, yakni 2 siswa berasal dari jalur afirmasi dan 1 siswa dari jalur online. Padahal total jumlah paku yang disiapkan mencapai 128 siswa atau setara dengan 4 kelas. Minimnya jumlah siswa yang mendaftar di sekolah ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu, namun yang paling parah dirasakan sejak 2 tahun terakhir ini. Tahun ajaran 2020-2021 masih 3 orang. Dari paku berapa, Bu? 4 dari paku 128, 4 kelas. 4 kelas. Itu terkait dengan jumlah siswa yang masih belum maksimal ini, langkah yang diambil seperti apa? Ya, masih tetap membuka pendaftaran sampai tak terhingga. Tak terhingga sampai kapan, Bu, kira-kira? Sampai sebelum penutupan Dapodik. Kendalanya apa sih, Bu, sehingga beberapa tahun ini penerimaannya cukup sedikit? Kendalanya dari beberapa faktor. Faktor yang pertama dari letak geografi sekolah yang jauh dari pemukiman penduduk. Yang kedua, banyaknya bermunculan sekolah baru, sekolah Islam swasta, sekitar 9 sekolah swasta yang dekat dengan sekolah. Kemudian dekat juga donasi kita dekat dengan sekolah-sekolah besar, Rejotangan 1, MTSN, kemudian SMPN 3 Ngunut, SMPN 2 Rejotangan. Terus selama ini upaya yang dilakukan untuk menggenjot jumlah siswa seperti apa juga? Upayanya melaksanakan PPDB sudah sesuai dengan aturan ataupun juknis, ya sosialisasi ataupun koordinasi dengan lembaga terkait, misalnya Dignas, kemudian SD-SD yang ada di zonasi kita, kemudian MI, kemudian pondok, yayasan, dan tak ketinggalan UPT. Bu, terkait dengan jumlah siswa yang sedikit itu, dampaknya seperti apa terhadap operasional sekolah maupun juga proses KBM sendiri? Kalau operasional sekolah, ya kita ya juga dapat sedikit, tetapi saya kira cukup. Kalau untuk KBM, saya kira tidak banyak masalah karena guru-guru di sini sudah profesional dan tetap mengajar seperti biasa, seperti meskipun muridnya banyak atau sedikit, tetap profesional dalam mengajar. Pihak sekolah menilai terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan minimnya pendaftar. Di antaranya banyaknya sekolah swasta yang berada di lingkungan sekitar. Terdapat 9 SMP swasta yang dekat dengan sekolah ini. Bahkan dalam sistem zonasi mereka juga kalah bersaing dengan SMP negeri lain yang jaraknya juga berdekatan. Di Tulungagung sendiri terdapat 28 SMP yang jumlah siswanya tidak mencapai pagu yang ditetapkan. Mereka diperbolehkan untuk menerima siswa baru hingga penutupan data pokok pendidikan. Dari Tulungagung, Nada Wianto melaporkan.